السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا لك الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله الأحد وملائكته وأنبيائه وجنوده وأنصاره على أحمد نور الله وعلى محمد رسول الله وعلى مهدي خليفة الله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji baginya. Pujian sebanyak bilangan makhluknya, sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaan-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis riwayat At-Tabarani dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa afdalul jihad wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu an wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jal." Keutamaan orang-orang beriman dengan Islamnya adalah selamatnya orang lain dari lisan dan tangannya. Keutamaan orang-orang beriman dengan imannya adalah paling baik akhlaknya. Keutamaan orang-orang yang berhijrah adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Dan keutamaan orang-orang yang berjihad adalah berjihad melawan hawa nafsunya karena Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan keterangan hadis tersebut, ada 4 keutamaan seorang mukmin yang bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Keutamaan pertama adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Selamatnya orang lain dari lisan dan tangannya. Artinya seorang mukmin hendaknya tidak merusak,
tidak menyakiti, tidak menzalimi, tidak membunuh karakter atau jiwa orang lain, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak gibah dan memfitnah, tidak berdusta dan menyebarkan hoaks, serta tidak mengadu domba dan membuat kerusuhan. Keberadaannya di tengah kehidupan sosial bermasyarakat dan berbangsa menyejukkan dan mendamaikan, menebar rahmat bagi semesta alam. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna fil ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata yang baik dalam ayat-ayat Al-Quran disebut dengan banyak istilah. Di antaranya adalah qaulan ma'rufa, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Ahzab ayat 32, berarti perkataan baik yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Qaulan sadida, sebagaimana tersebut dalam surah An-Nisa ayat 9, berarti perkataan yang tegas dan benar, baik dari segi substansi materi, isi dan pesannya, maupun redaksi tata bahasanya. Qaulan layyina, sebagaimana tersebut dalam surat Taha ayat 44, berarti perkataan yang lemah lembut dengan kata-kata sindiran, bukan dengan kasar. Qaulan maisura, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Isra ayat 28, berarti perkataan yang mudah dicerna dan dimengerti oleh orang lain. Qaulan baligha, sebagaimana tersebut dalam surah An-Nisa ayat 63, berarti perkataan yang membekas pada jiwa, efektif dan tepat sasaran. Qaulan karima, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Isra ayat 23, berarti perkataan yang mulia dengan penuh rasa hormat, lemah lembut dan bertata krama. Qaulan sakila, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Muzammil ayat 5, berarti perkataan yang berbobot, penuh makna, memiliki nilai yang dalam, baik secara intelektual maupun spiritual. Kesemua istilah tersebut seharusnya menjadi karakter dai dalam dakwahnya, keahlian komunikasi para pemimpin, dan keteladanan para pendidik dalam membangun umat terbaik, yaitu khaira ummah, yang disebut dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 33 dengan istilah ahsanu qawla, yang berarti perkataan yang baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan yang kedua adalah ahsanuhum khuluqa, memiliki akhlak yang baik. Artinya seorang mukmin berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diakui dan dipuji Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Dan dijelaskan oleh ibunda Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha dengan kalimatnya, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka hendaknya seorang mukmin bisa mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sikap dan perilaku kehidupannya, dalam berbagai aktivitas ibadah dan muamalah, serta dalam berbagai peran dan kontribusi sosial dan peradaban manusia dengan mengambil petunjuk atau hidayah dari Al-Quran. Di antara petunjuk yang ada di dalam Al-Quran saat kita membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya, hendaknya kita bisa perhatikan panggilan atau penyebutan diri kita di dalam Al-Quranul Karim. Penyebutan pertama sebagai insan, yakni sebagai entitas diri personal atau individu. Kita diingatkan dengan ayatnya, kunu rabbaniyin, jadilah engkau orang-orang rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan senantiasa mempelajarinya. Artinya kita punya tanggung jawab dan amanah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan diri kita, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Indikator sukses menjadi pemimpin bagi diri sendiri adalah dengan berakhlak karimah, akhlak yang mulia. Penyebutan kedua sebagai an-nas, yakni sebagai entitas sosial atau community. Kita diingatkan dengan ayatnya, kuntum khaira ummatin, jadilah engkau sebaik-baik umat. Artinya kita punya tanggung jawab dan amanah untuk membangun tatanan dan sistem kehidupan sosial bermasyarakat, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi manusia lainnya. Indikator sukses untuk menjadi pemimpin bagi umat adalah dengan berakhlak mahmudah, yakni akhlak yang terpuji. Penyebutan ketiga sebagai Adam atau Bani Adam, yakni sebagai entitas bangsa atau peradaban. Kita diingatkan dengan ayatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah. Artinya kita punya tanggung jawab dan amanah untuk mengelola, mengambil manfaat sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Sebagaimana pesan ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Indikator sukses untuk menjadi pemimpin bagi semua makhluk di bumi adalah dengan berakhlak azimah, yakni akhlak yang agung. Ketiga tingkatan akhlak ini ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah perintahkan kita untuk mengikuti dan meneladaninya. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap kepada Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan yang ketiga adalah man hajara ma nahallahu an, hijrah dari apa saja yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang mukmin
hendaknya meninggalkan dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, baik lahir maupun batin, kecil maupun besar, dalam kesendirian maupun keramaian, serta selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara larangan Allah yang berulang kali diingatkan dalam banyak ayat-ayatnya, di antaranya dalam surah Al-Isra ayat 31 sampai dengan 38 adalah jangan syirik, jangan durhaka, jangan membunuh jiwa, jangan berdusta, jangan mendekati zina, jangan mengambil harta anak yatim, jangan melakukan sesuatu tanpa pengetahuan, dan jangan berlaku sombong. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha, karena semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan yang keempat adalah menjahada nafsahu fillahi azza wa jal, berjihad melawan hawa nafsunya. Artinya seorang mukmin hendaknya berusaha untuk mengenal karakter jiwanya sendiri dan mampu mengendalikannya, selalu mensucikan jiwanya dari segala kotoran dan penyakit, dari kecintaan berlebihan kepada dunia dan takut mati, dan menyadari hakikat kehidupan dunia yang fana, hina dan sandiwara, serta menyiapkan bekal kehidupan untuk hari akhiratnya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia tunaikan salat. Kun fid dunya ka'annaka gharib atau 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau musafir. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, manil kayyis, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Siapakah orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan beramal saleh untuk bekal persiapan pasca kematiannya. Fa'tabiru ya ulil albab wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والسلام على من اتبع الهدى وسلام على المرسلين سلام قولا من رب رحيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جود صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله
وفيوضاته وأمداده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين السيد الكامل الفاتح الخاتم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى السيد المرسلين الخاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك أيها النبي الرحمة الشفيع الأمة ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبكل اسم سميت لك به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، أن تقضي حاجاتنا يا رب الناس رب العالمين الرحمن الرحيم. فإني قريب يا مالك الناس ملك يوم الدين، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا إله الناس إياك نعبد وإياك نستعين، وكان الله بكل شيء محيطا. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، افتح لنا ولإخواننا المجاهدين في فلسطين فتحا مبينا. افتح لنا ولإخواننا المجاهدين في فلسطين فتحا مبينا. افتح لنا ولإخواننا المجاهدين في فلسطين فتحا مبينا، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وانصرنا نصرا عزيزا، وأنزل السكينة في قلوبنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير اليهود ولا النصارى. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.